Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan 1. Yang pertama adalah model Harrod-Domar. Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal American Economic Review. Sedangkan Harrod mengemukakannya pada tahun 1939 dalam Economic Journal. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang. Harrod dan Domar memberikan peran penting dalam pembentukan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dianggap penting karena memiliki dua peran sekaligus dalam mempengaruhi perekonomian. Yang pertama, investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan. Artinya, investasi mempengaruhi sisi permintaan. Yang kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi sehingga meningkatkan stok modal. Artinya, investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran. Model yang dibuat oleh Harrod-Domar tersebut didasarkan pada asumsi berikut. Ada equilibrium awal pendapatan dalam keadaan pekerjaan penuh. Tidak ada campur tangan pemerintah. Model ini bekerja pada perekonomian tertutup. Tidak ada kesulitan di dalam penyesuaian antara investasi dan penciptaan kapasitas produksi. Kecenderungan menabung rata-rata sama dengan kecenderungan menabung marginal. Kecenderungan menabung marginal tetap konstan. Koefisien modal yaitu rasio stok modal terhadap pendapatan diasumsikan tetap. Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai seumur hidup. Tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan tahun yang sama. Tingkat harga umum konstan. Tidak ada perubahan terhadap tingkat suku bunga. Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produksi. Model tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal. Semua asumsi ini tidak penting bagi kesimpulan akhir permasalahannya, namun dimaksudkan untuk menyederhanakan analisisnya. Ada beberapa keterbatasan dalam model Harrod-Domar. Yang pertama, kecenderungan menabung dan rasio modal output adalah tidak konstan. Kedua, buruh dan modal tidak dapat dipergunakan dalam proporsi tetap. Yang ketiga, harga tidak akan tetap konstan. Yang keempat, tingkat suku bunga berubah. Profesor Kurihara berpendapat bahwa kendati implikasi kebijaksanaan bagi negara terbelakang sangat bertentangan dengan yang diharapkan, namun model-model pertumbuhan ini mengandung pelajaran positif bagi perekonomian terbelakang, bahwa seharusnya negara tidak hanya memainkan peran stabilisasi, tetapi juga peranan pembangunan. Selanjutnya ada model distribusi Kaldor. Jika Harrod-Domar mendasarkan modelnya pada asumsi yang ketat mengenai rasio tabungan dan pendapatan, model distribusi Kaldor merupakan suatu usaha untuk menjadikan rasio tabungan modal sebagai suatu variabel di dalam proses pertumbuhan. Model ini didasarkan pada fungsi tabungan klasik yang menyatakan bahwa tabungan adalah sama dengan rasio antara keuntungan dan pendapatan nasional. Dalam hal ini, S sama dengan P per Y. Asumsi dari model distribusi Kaldor yaitu ada satu situasi pekerjaan penuh sehingga keseluruhan output atau pendapatan adalah tertentu. Pendapatan atau output nasional hanya terdiri dari upah dan keuntungan. Kecenderungan marginal menabung para pekerja lebih besar daripada para pemilik modal, sedangkan kecenderungan marginal menabung para pekerja lebih kecil dibanding para pemilik modal. Rasio investasi output adalah variabel bebas. Ada unsur persaingan tidak sempurna atau kekuatan monopoli. Kelemahan model distribusi Kaldor yang pertama adalah dalam jangka pendek peranan keuntungan dan upah cenderung akan konstan.
karena tingkat upah nyata tidak mudah menurun. Yang kedua, memberikan semua keuntungan kepada para pemilik modal, dan dengan demikian berarti bahwa keseluruhan tabungan para pekerja dialihkan kepada para pemilik modal. Yang ketiga, model ini mengabaikan pengaruh kemajuan teknik pada distribusi pendapatan. Teori distribusi Kaldor lebih tepat dipergunakan untuk menjelaskan inflasi jangka pendek daripada pertumbuhan jangka panjang. Menurut Profesor Sen, model distribusi Kaldor didasarkan pada sejumlah asumsi yang ketat. Tidaklah mudah untuk menyatukan model makro ini dengan asumsi tentang perilaku individu dan untuk mengombinasikannya dengan usaha memaksimumkan keuntungan. Kali ini saya ditujukan untuk menjelaskan tentang model akumulasi modal dari John Robinson. John Robinson di dalam bukunya The Accumulation of Capital membangun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana berdasarkan aturan main kapasitas. Model ini tidak begitu banyak berkaitan dengan pergeseran equilibrium dalam perekonomian kapitalis, tetapi ditambah dengan pengkajian sifat-sifat pertumbuhan equilibrium. Menurut Nyonya Robinson, suatu perekonomian berada dalam masa keemasan pada saat rasio pertumbuhan potensial sedang direalisasikan. Keuntungan dikejar demi pertumbuhan daripada sebaliknya pertumbuhan demi keuntungan. Laju pertumbuhan yang dicita-citakan adalah laju akumulasi di mana perusahaan puas dengan situasi yang ditemukan sendiri. Laju pertumbuhan ini ditentukan oleh tingkat upah yang disebabkan oleh laju akumulasi tersebut, dan laju akumulasi dirangsang oleh laju keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang asumsi. Asumsi yang pertama adalah perekonomian liberal yang tertutup. Yang kedua, dalam perekonomian itu hanya ada buruh dan modal sebagai faktor produksi. Ketiga, untuk memproduksi suatu output tertentu, modal dan buruh dipergunakan dengan proporsi tetap. Lalu, yang keempat adalah kemajuan teknik yang netral. Kelima, tidak ada kelangkaan buruh dan pengusaha dapat mempekerjakan buruh sebanyak yang mereka sukai. Dan keenam, hanya ada dua kelas pekerja dan pengusaha yang menjadi penerima pendapatan nasional. Ketujuh, para pekerja sama sekali tidak menabung dan membelanjakan seluruh upahnya untuk konsumsi. Yang kedelapan, para pengusaha sama sekali tidak mengkonsumsi tetapi menanamkan keseluruhan pendapatan mereka yang didapat dari laba untuk pembentukan modal. Jika mereka tidak memperoleh laba, para pengusaha tidak dapat menumpuk modal. Dan kalau tidak menumpuk modal, mereka tidak memperoleh laba. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan, asumsi tersebut tidak ada perubahan dalam tingkat harga. Berikutnya adalah kelemahan model akumulasi modal dari Nyonya Robinson. Kelemahan yang pertama adalah laju rendah akumulasi modal dibandingkan laju pertumbuhan potensial. Kedua, ekonomi tertutup. Tiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Empat, tingkat harga konstan. Dan lima, koefisien produksi tetap. Model Nyonya Robinson merupakan rincian model pertumbuhan Harrod. Rasio pertumbuhan potensial adalah sama dengan laju pertumbuhan alamiah Harrod. Tambahan lainnya adalah Profesor Kurihara berpendapat bahwa sumbangan utama model Robinson kepada ilmu ekonomi purna Keynes tampaknya adalah bahwa ia memadukan teori nilai klasika, teori distribusi, dan teori tabungan investasi. Keynesian modern menjadi satu sistem bertautan, tetapi sistem ini tidak dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan parameter-parameter kebijakan fiskal moneter seperti layaknya dalam perekonomian yang sama sekali terencana. Kecuali apabila parameter produktivitas buruh, tingkat upah, tingkat keuntungan, dan rasio modal buruh dapat dianggap sebagai objek kebijakan praktik. Materi selanjutnya yaitu model neoklasik Mead. Profesor J.E. Mead dari Universitas Cambridge membangun suatu model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik akan berperilaku selama proses pertumbuhan ekalibrium. Profesor Mead mengamati lebih jauh syarat-syarat keadaan pertumbuhan ekonomi mantap, yaitu suatu keadaan di mana
laju pertumbuhan keseluruhan output atau pendapatan adalah konstan, dan begitu juga laju pertumbuhan pendapatan per kepala. Diasumsikan bahwa penduduk tumbuh pada laju proporsional konstan dan laju pertumbuhan teknik tidak berubah. Dan keadaan pertumbuhan ekonomi mantap memerlukan 3 syarat untuk menjamin suatu laju pertumbuhan yang konstan dalam pendapatan total. Yang pertama yaitu semua elastisitas substitusi antara berbagai faktor sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu kemajuan teknik sifatnya netral terhadap semua faktor. Dan yang ketiga yaitu proporsi dan keuntungan yang ditabung, upah yang ditabung, dan sewa yang ditabung semuanya konstan. Yang selanjutnya yaitu terdapat asumsi model dari MET. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada suatu perekonomian tertutup dengan sistem pasar yang di dalamnya terdapat persaingan sempurna. Dan yang kedua yaitu return to scale atau konstan. Dan yang ketiga yaitu di dalam perekonomian tersebut diproduksi 2 jenis barang, yaitu yang pertama barang konsumsi dan yang kedua yaitu barang modal. Dan yang keempat yaitu terdapat mesin merupakan satu-satunya modal. Dan yang kelima yaitu terdapat semua mesin diasumsikan serupa. Dan yang keenam yaitu harga barang konsumsi dalam uang diasumsikan secara konstan. Dan yang ketujuh yaitu tanah buruh dipergunakan secara penuh. Dan yang kedelapan yaitu rasio buruh terhadap mesin dapat diubah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan yang kesembilan yaitu barang modal dan barang konsumsi sama sekali dapat dipertukarkan di dalam produksi. Dan yang ke-10 yaitu ada penyusutan karena aus, yaitu setiap tahun sekian persen dari mesin dihapuskan dan memerlukan penggantian. Di dalam perekonomian sebagai digambarkan di atas, output besi diproduksi tergantung di 4 faktor. Yang pertama yaitu stok modal neto yang tersedia dalam bentuk mesin. Dan yang kedua yaitu jumlah tenaga buruh yang tersedia. Yang ketiga yaitu tanah dan sumber daya alam yang tersedia. Dan yang keempat yaitu keadaan pengetahuan teknik yang terus membaik sepanjang waktu. Dan model neoklasik MET banyak terdapat kritikan lantaran asumsi-asumsinya tidak realistik. Karena pertimbangan asumsi inilah model tersebut tidak dapat diterapkan di negara berkembang. Dan model MET menunjukkan pengaruh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknik pada laju pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan nasional per kepala di sepanjang waktu. Lebih jauh, keadaan pertumbuhan mantap memang sama dengan Robinson yang dijelaskan dengan cara yang lebih realistik dengan mengkaji perilaku variabel yang diasumsikan sebagai konstan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu tentang model jangka panjang Solo. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yakni teknologi. Ke dalam persamaan pertumbuhan, kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Menurut Solow, keseimbangan yang peka antara GW dan GN tersebut timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi ini dilepaskan, keseimbangan tajam antara GW dan GN juga lenyap bersamanya. Oleh karena itu, Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa asumsi proporsi produksi yang tetap seperti itu. Berikutnya yaitu asumsi. Ada 9. Yang pertama, ada satu komoditi gabungan yang diproduksi. Yang kedua, yang dimaksud output adalah output neto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal. Yang ketiga, return to scale bersifat konstan. Dengan kata lain, fungsi produksi adalah homogen pada derajat pertama. Keempat, dua faktor produksi, buruh dan modal, dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka. Kelima, harga dan upah fleksibel. Keenam, buruh terpekerjakan secara penuh. Ketujuh, stok modal yang ada juga terpekerjakan secara penuh. Kedelapan, buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain. Kesembilan, kemajuan teknik bersifat modal. Model jangka panjang Solow. Solow merupakan seorang perintis dalam membangun suatu model neoklasik dengan menggunakan ciri-ciri utama model Harrod-Domar, seperti model homogen, fungsi tabungan proporsional, yang terkenal sebagai fungsi produksi neoklasik di dalam menelaah proses pertumbuhan. Asumsi tentang dapat dipertukarkannya buruh dan modal memberi kemungkinan kepada proses pertumbuhan untuk menyesuaikan diri dan memberikan suatu suasana realisme. Tidak seperti model Harrod-Domar, ia menunjukkan apa yang disebut arah pertumbuhan keadaan mantap. Tak kalah pentingnya, situasi pertumbuhan langka jangka panjang ditentukan oleh perluasan tenaga buruh dan kemajuan teknikal yang semakin meluas. Jadi, Profesor Solow berhasil menyingkirkan semua kesulitan dan kekuatan yang dihadapi analisa pendapatan aliran Keynesian modern. Kesimpulan, model Profesor Solow pada waktu produksi berada di bawah kondisi neoklasik tentang proporsi variabel dan return to scale konstan. Tak mungkin akan terjadi pertentangan antara laju pertumbuhan alamiah dan laju pertumbuhan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.